Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini. Sekarang mari mengajak kamu kita pick a deck dulu. Kita pilih tumpukan kartu tarot untuk cari tahu tentang sosok seseorang yang saat sekarang sedang mendekati kamu. Jadi ini pembacaan khusus ya, hanya ditujukan bagi kamu-kamu yang saat ini sedang di PDKT-in ya sama seseorang ya. Lagi ada seseorang yang usaha untuk menarik perhatiannya kamu. Entah itu dia ada seseorang yang rajin chatting kamu, rajin nge-DM kamu ya, rajin untuk nge-inbox kamu gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu tentang karakter seseorang ini atau apapun nanti yang menggambarkan tentang dia gitu ya. Jadi ini saya rasa penting juga ya untuk kamu dengarkan sebelum kamu membuka hatinya kamu gitu ya, sebelum kamu mempercayai seseorang untuk hadir dalam hidupnya kamu. Setidaknya kamu bisa mendapatkan beberapa hal ya, jadi tidak buta banget tentang si dia ini gitu ya. Oke, memang bisa aja kamu stalking dia punya sosial media, tapi kartu tarot di sini akan membantu kamu untuk melihat sisi-sisi lainnya. Jadi kan makin banyak nih informasi tentang dia dan itu bisa menjadi bahan pertimbangannya kamu gitu ya. Oke, dua tumpukan kartu tarot di sini, silahkan dipilih salah satunya. Satu aja dipilih ya. Nah, gini, memang di pembacaan ini belum tentu akan menunjukkan tentang siapa dia. Soalnya kan yang kalian yang lagi ngeliat video ini kan banyak nih, ribuan gitu ya. Nah jadi apa yang disampaikan di sini bisa hanya resonate bagi dia yang mendekati kamu hanya separoh, seluruhnya, atau mungkin tidak resonate sama sekali. Tapi walaupun begitu, cukup didengarkan saja. Oke, jangan yang langsung kata Cici mau nggak resonate, enggak, didengerin aja. Ini kan belum tahu apakah ini karakternya dia ataupun tidak gitu ya. Jadi didengarkan, disimak baik-baik aja. Oke, di sini ada gambar batik, di sini ada pohon kehidupan. Silahkan dipilih salah satunya. Baik, mari akan mulai duluan dari yang batik. Untuk yang pohon kehidupan sebentar lagi ya. Silahkan menunggu. Bagi teman-teman yang mau berbaik hati, tolong nanti di kolom komentar dibikin apanya ya, waktunya ya. Oke, baik. Langsung aja. Apa itu istilahnya? Time apa gitu ya istilahnya ya. Ada, mari lihat kayak gituan. Walaupun mari nggak ngerti caranya, tapi mari tahu ada tuh, tinggal diklik time-nya itu langsung masuk melompat ke deck kedua. Mohon bantuannya ya, dan sebelumnya mari ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita akan mulai ya. Sosok seseorang yang saat ini sedang PDKT-in kamu, atau dia yang saat ini sedang berusaha untuk menarik perhatiannya kamu. Siapa dia yang sesungguhnya? Ten of Pentacles di sana. Kemudian di situ ada energi dari Strength. Kemudian di situ ada energi dari Three of Cup. Kemudian di situ ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Age of Cup. Dan kemudian di situ ada energi dari The Tower. Tapi posisinya posisi terbalik ya. Oke, ini dia bottom of the deck-nya. Oke, ya. Baik. Jadi kalau mari lihat sosok seseorang yang saat ini sedang coba PDKT-in kamu, orangnya ini asik banget gitu ya. Ini bisa kayak anak gaul gitu ya. Ini orang bisa sibuk banget di urusan dunia sosialitanya dia gitu ya, atau di dunia pergaulannya dia gitu. Orang ini mungkin juga banyak masuk ke beberapa grup-grup gitu ya, entah grup hobi kah, entah grup ilmu pengetahuan kah, atau apapun itu. Jadi dia ini kayak ekstrovert gitu ya, orangnya tipe yang terbuka.
Jadi terkoneksi dengan banyak orang, belajar dengan banyak orang, nampaknya itu yang paling cocok ya dia rasakan gitu. Nah, jadi kalau kamu ngobrol dengan dia, ini nanti obrolannya tuh asik banget gitu ya. Santai kayak gitu. Mungkin dia juga ini orangnya tidak pelit gitu ya. Dia itu kayak yang mudah ngajak kamu, ayo yuk kita hang out yuk, ayo kita jalan-jalan yuk. Nah, ini mau nih orangnya. Jadi kayak yang bikin orang lain itu happy, bikin orang lain itu senang. Nah, dia tuh suka sekali gitu ya. Jadi orangnya ini tuh alih-alih memikirkan diri dia sendiri, dia senang tuh mikirin orang banyak gitu ya. Nah, jadi ini dia mungkin apa ya, paling nggak betah kalau ngelakukan apa-apa itu sendiri. Maunya dia tuh ada temennya gitu ya. Jadi tak mau ini orangnya tuh kayak merasa kesepian, nggak mau. Maunya dia tuh rame aja gitu ya. Maunya itu yang hidupnya itu semarak aja, meriah aja. Nah, maunya dia yang seperti itu ya. Kalau orang ini tuh tidak mau juga lama-lama bersedih-sedih hati gitu ya, nggak mau nih gitu. Jadi dia jatuh ya, katakanlah mungkin dia menghadapi sesuatu yang di situ katakanlah menghancurkan dia, mencabik-cabik hatinya, atau misalnya ada kegagalan-kegagalan dalam hidupnya dia gitu ya. Orang ini tuh nggak yang cepat pesimis, orangnya tidak cepat apatis gitu ya. Cepat atau lambat dia ini akan bangkit lagi, dia ini akan bangun lagi gitu ya. Dan saya rasa beberapa hal baik dalam hidupnya dia itu memang karena petikan karma baiknya dia ya. Nah, beberapa di sini ya, karena orangnya itu asik banget dalam pergaulan, bisa saja banyak orang yang sayang sama dia gitu ya, banyak orang yang perhatian sama dia. Jadi kalau dia ada apa-apa, ini banyak orang yang mau tolongin dia, banyak orang yang mau bantu dia gitu ya. Jadi dia ini kayak punya sifat itu yang friendly ya, sifat yang bersahabat di sana gitu ya. Jadi ini orangnya tuh enggak kaku-kaku. Orangnya ini tuh nampaknya fleksibel banget gitu ya. Orangnya itu kelihatan dinamis di sana. Kongko-kongko ini ya, oh ini paling seneng dia ya. Happy-happy gitu ya. Mungkin beberapa ini suka dugem, atau beberapa di situ yang kayak seneng pergi karaoke gitu ya, seneng jalan-jalan. Pokoknya kalau bisa itu dia sedikit lah waktunya dia untuk dia sendirian gitu ya. Maunya dia itu dia dikelilingi oleh 1-2 orang, atau kalau bisa itu oleh orang banyak gitu ya. Kayak gimana tuh gaya-gaya orang-orang ekstrovert gitu ya. Nah, kemudian orangnya ini tuh kalau Maria rasa hobi ya, atau seneng nih, hobinya banyak ya, hobinya banyak. Dan dia itu bisa yang kayak apa ya, tidak lepas ya, hari-harinya dia tuh tidak lepas dari hobi-hobinya dia gitu ya. Nah, jadi kayak katakanlah dia senangnya mancing gitu ya. Nah, jadi dia itu itu enggak mungkin orang ekstrovert mancing. Kesenangannya dia tuh misalnya seneng touring, kayak gitu ya. Jadi dia tuh minimal seminggu sekali dia itu harus touring dengan teman-temannya dia gitu ya. Jadi hidupnya ini dia nggak mau hidup yang membosankan gitu ya. Nah, jadi di sana kamu tuh misalnya mau dengan seseorang ini, kamu tuh jangan yang larang-larang dia ya untuk aktivitasnya dia dengan teman-temannya. Nanti dia bisa kayak punya penilaian yang agak kurang oke terhadap kamu gitu ya. Jadi dia biarkan dia bebas sebebas-bebasnya gitu loh. Dan orang ini tuh nanti dia akan memperkenalkan ya orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi dengan teman-temannya dia. Jadi aman nih gitu ya. Walaupun dia aktivitas banyak-banyak di luar sana, mungkin ada beberapa waktu ya yang akan dia alokasikan, yang akan dia tujukan, yang akan dia berikan untuk me time-nya dia dengan teman-teman gitu ya. Mungkin tanpa ngajak kamu. Nah, tapi memang saya rasa dia tuh agak suka ini ya. Kebanyakan sebagian besar justru ya ini yang kayak temen dia nanti itu jadi temen pasangannya dia juga gitu loh. Jadi pasangannya tuh nggak akan buta tentang
dia ini gaul sama siapa, dia ini sedang pergi sama siapa gitu ya. Ini nggak akan buta, nanti dia akan kasih tahu gitu loh ya. Dan bahkan dia mau tuh nanti pacarnya dia atau istrinya atau suaminya itu kenal ya sama komunitasnya dia, sama gengnya dia. Nah gitu ya. Orangnya ini tuh tadi banyak ketawanya gitu ya. Jadi hampir-hampir sulit banget kalau ngelihat dia ini lagi bermuram durja gitu ya. Jarang-jarang gitu ya. Dia tuh dia tuh bahkan kalau sakit obatnya itu keluar nongkrong sama teman-teman. Nggak mau ini disuruh, kamu kan lagi sakit ya udah kamu di kamar aja. Nggak mau dia tuh. Kalaupun dia mau di kamar tapi dia teleponin temen-temennya, woi datang sini woi. Modelnya kayak gitu ya. Jadi ini anak gaul banget. Ini orangnya mengikuti zaman walaupun usia dia udah berapa gitu ya. Tapi ini ngikutin zaman ini, apa yang happening, dia paham tuh, dia tahu tuh apa yang happening. Kayak gitu ya. Kemudian orangnya ini kalau Mari lihat tuh kayak family man. Atau mungkin dia tuh wanita yang pria atau wanita yang mementingkan keluarga gitu ya. Jadi dia ini dekat barangkali sama ibunya, sama bapaknya, sama saudara-saudaranya gitu ya. Jadi ini biasa tuh kan cowok tuh kan mau tuh cuek ya sama keluarga, tapi dia ini tidak akan bisa cuek sama keluarganya. Makanya itu tadi Mari katakan kalau dia nanti sudah punya istri atau dia sudah punya suami gitu ya. Nah dia tidak jauh-jauh aktivitasnya nanti itu ya dari melibatkan keluarganya dia. Bahkan temennya dia itu nanti bisa kenal ya sama keluarga besarnya dia. Nah di sana ya. Kemudian orang ini tuh spontan ya. Dia itu tidak yang banyak-banyak pikir di sana. Dia senengnya apa dia lakukan gitu. Tapi ya yang dia lakukan itu Mari rasa memang kadang-kadang ya itu karena kespontanannya dia itu mau bikin dia masuk dalam masalah gitu ya. Tapi itu tanpa dia sadari sih namanya spontan gitu ya, reaktif. Nah modelnya kayak gitu tuh. Karena dia tidak mau capek-capek mikir gitu ya. Otaknya dia itu tidak mau difungsikan untuk mikir yang dalam, mikir yang tinggi, nggak mau dia gitu ya. Jadi mau dia tuh bisa yang jalan pintasnya, jalan cepetnya yang kayak gimana tuh, itu yang dia pilih gitu ya. Nah, jadi makanya Mari katakan bahwa ini bisa problem yang datang dalam hidupnya dia itu karena kurang awasnya dia gitu ya, kurang dia dalam pertimbangan gitu loh ya. Dan kadang-kadang ada beberapa kekeliruan yang dia lakukan, itu bisa dia langsung cabut gitu loh. Ya bisa dia lari gitu ya dari tanggung jawabnya dia. Ada rasa takutnya dia juga di sana gitu ya. Jadi dia tuh nggak yang berani face to face gitu. Karena memang orang ini bisa jadi dia agak-agak nggak suka ya dengan konflik-konflik walaupun dia tanpa sadar menciptakan konflik itu gitu ya. Jadi makanya ini bakalan ribut nih sama orang gitu ya. Udahlah aku kabur aja dulu, aku menghindar aja dulu. Nah, mau dia yang modelnya kayak gitu. Jadi ada ini rasa takut ya, rasa takut menghadapi hidup itu. Mari lihat ini ada nih. Gitu ya. Dan bahkan ini bisa kayak terpengaruh ya dengan lingkungan, dengan pergaulannya dia. Terutama jika dia ini di masa-masa usia-usia muda gitu loh. Jadi dia mudah menyerap ini orang lain gitu ya. Jadi dia bisa kayak yang mencontek ya. Dia mencontek itu teman-temannya dia, gaya hidupnya kayak gimana, bisa dia contek. Jadi teman-temannya ini misalnya negatif gitu ya, dia bisa ikut negatif. Nah, teman-temannya ini positif, nah dia ikut positif. Nah, di sana ya. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter dia. Modelnya kayak gitu ya, sangat mempengaruhi karakternya dia. Cuman ya itu tadi ya, dia jatuh tapi dia mau itu belajar ya dari kesalahan-kesalahannya dia gitu ya. Dan itu tadi Mari katakan bahwa nanti dia ada masalah, orang-orang yang di sekitar dia nanti yang akan bantu dia, entah itu keluarganya dia, entah itu sahabat-sahabatnya dia, nanti mereka-mereka ini yang tolong dia gitu ya. Jadi ibaratnya kalau untuk jalan sendiri, Mari agak kurang yakin ya orang ini bisa. Jadi misalnya gini ya, daripada berbisnis,
berbisnis mandiri, dia tuh lebih seneng jadi karyawannya orang, atau kalaupun dia punya bisnis, join sama orang lain gitu. Karena bisa dia itu tidak percaya diri gitu ya untuk melakukan hal-hal yang besar gitu loh. Ya. Jadi harus ada orang yang membackup dia gitu ya. Memang dinamis, fleksibel memang iya, tapi mau itu agak-agak kurang mandiri ini tipe orangnya. Jadi apa-apa itu butuh orang lain, apa-apa tuh butuh bantuan orang lain. Nah, modelnya kayak gitu. Perhatian-perhatian dari orang lain itu sangat dia butuhkan. Makanya dia bisa dengan mudah, atau dia mau di sana ya. Dia mau di situ kayak yang ngejalin relationship dengan sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Terhubung dengan sebanyak-banyaknya orang. Karena dia tahu dia dengan diri dia sendiri itu ada beberapa hal yang tidak mampu untuk dia lakukan, tidak mampu untuk dia selesaikan. Nah, di sana ya. Jadi ini kayak semangat-semangat karyawan gitu loh ya. Hanya orang yang dapat perintah, kamu lakukan ini ya, kamu kerjain itu ya. Nah, di sana ya. Jadi dia sebelum melangkah, ini bisa dia tuh nanya dulu pendapat orang lain. Menurutnya kamu kalau aku bikin kayak gini nih, bener ndak ya? Salah ndak ya? Nah, jadi dia kayak yang butuh pertimbangan-pertimbangan orang lain gitu loh. Nah, di sana. Jadi ada rasa kurang percaya diri dari seseorang yang lagi deketin kamu gitu ya. Nah, bahkan ketika dia mendekati kamu, saya rasa dia dapat support ya, atau dia minta support ini dari teman-temannya dia gitu ya. Jadi kayak yang temennya bilang, ya udah gaskan, progres. Nah, baru dia tuh mau deketin kamu. Walaupun dia misalnya punya rasa suka yang sangat amat dalam ke kamu gitu ya, atau ke seseorang, katakan begitu ya. Walaupun dia sudah punya cinta, perasaan cinta ke seseorang, tapi dia tuh nggak yang mau langsung deketin gitu ya, enggak. Tapi dia semangatin aku ya bro ya, semangatin aku ya bestie ya. Nah, dia kayak gitu tuh. Atau dia nanti nanya-nanya, baiknya aku kayak gimana nih cara deketin dia gitu ya. Apa yang harus aku lakukan ini untuk deketin dia gitu ya. Tapi itu tadi, ketika siapapun itu sudah menjadi pasangannya dia, saya rasa tuh akan lebih banyak happy-nya justru ya. Jadi dia tuh yang mau kayak kompromi. Beb, kamu tuh maunya kayak gimana Beb? Jadi dia tanya nih ke pasangannya. Jadi walaupun dia tadi agak kurang mandiri, tapi dibawa dia ke beberapa hal gitu ya. Ketemu dengan relationship di sana terutama, ini cair, ini enak gitu loh. Jadi bukan hanya dia mempertimbangkan diri dia sendiri, tapi dia juga mempertimbangkan kenyamanan dari orang lain. Nah, dalam artian di sini tuh mempertimbangkan kenyamanan pasangannya dia juga bisa di sana kayak gitu ya. Jadi ini ndak yang sakarepe dewe, nggak yang kayak gitu ya. Tapi kamu seneng ndak? Kamu setuju ndak gitu ya? Walaupun dari kebanyakan itu ya yang dia tanyakan pendapat kamu, dia tuh mau kalau kamu tuh bilang iya ke dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi orangnya ini tuh kalau mari lihat ya, ndak ada yang sempurna banget manusia di dunia ini gitu ya. Namun untuk sebagai pasangan relationship ya, kalau kamunya tidak posesif orangnya, kalau kamu tuh tidak pencemburu orangnya, kalau kamu juga orangnya itu tipe-tipe terbuka, tipe-tipe ekstrovert, kamu akan seneng kok ya. Kamu bakalan punya banyak memori-memori baik, memori-memori asik, memori-memori indah ketika kamu jalan dengan seseorang ini gitu ya. Jadi dia ini tuh enggak juga tipe pemarah, enggak. Bisa dia ini tipenya tipe penyabar. Bahkan untuk beberapa bisa dia itu di posisi yang tertindas gitu ya. Dia bisa di posisi yang dia dirugikan gitu ya. Karena dia ya udahlah biar aja aku yang menderita asalkan orang lain itu bisa senang, bisa happy. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian berantem ya, walaupun itu salahnya kamu, katakan gitu ya, kadang-kadang kita mau egois di sana ya. Dia tuh yang mau nanti untuk datang duluan. Dia yang minta maaf duluan gitu loh. Kayak gimana lah caranya biar kondisi hubungan kalian ini kembali membaik kayak gitu ya. Kalau dia yang melakukan kesalahan, katakanlah gitu, ketika kalian ribut-ribut itu sebabnya karena dia, ya bisa jadi dia justru nggak berani datang ke kamu.
gitu loh. Karena dia takut nanti kamu marah-marahin dia gitu ya, nanti kamu tuh sewotin dia. Jadi bisa dia di situ kayak yang nunggu gitu ya, dia nunggu waktu yang tepat untuk minta maaf. Tapi ini bisa lama nih, panjang waktunya, bisa dia butuh waktu minggu-mingguan ini ya, sampai dia bisa mengumpulkan keberaniannya dia untuk minta maaf gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu marah-marahin orang ini ya, dia bisa yang kayak ya udah deh terserah kamu marahin aku, ya udah ndak apa-apa. Nah, mau dia yang kayak gituan ini. Makanya mari bilang bisa dia tuh dalam posisi yang memang lemah banget ya. Lemah banget ini orangnya. Lemah hati kalau mari lihat. Ya. Jadi dia kayak yang takut tersakiti, dan dia baiknya ya, dan baiknya juga dia itu takut juga nih nyakitin hati orang lain. Nah kayak gitu ya. Makanya ini agak susah ini kita lihat dia marah gitu ya. Itu harus yang kelewatan banget gitu loh. Baru dia ini mau meledak. Kalau enggak dia tuh lebih kayak cenderung nyimpen gitu ya. Lebih cenderung dia tuh nyimpen di sini kalau mari lihat. Bukannya dia tipe penyabar, enggak. Tapi dia nanti aku lawan ini nanti ribut gitu ya. Atau justru aku takut melawan dia gitu loh. Jadi ini kalau mari rasa butuh pasangan yang energi maskulinnya itu kuat. Gitu ya. Seseorang tuh yang mau pasang badan untuk dia. Baik-baik, tapi ya itu kelemahannya dia, ada kelemahannya dia di sana. Walaupun dia laki-laki, tapi dia bisa butuh wanita yang mau mengkontrol dia. Jadi syukur-syukur dia ini kalau ketemu sama pasangan yang ini ya, yang bijaksana gitu. Kalau enggak, ini bisa enggak karu-karuan hidupnya nanti. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi semoga kalau kamu diprogres oleh dia, kalau kamu dideketin oleh dia, semoga ya kamu mau ya dengan rendah hati, dengan bijaksana, mau mengajari seseorang ini, atau mau ngatur seseorang ini ya, bawalah dia ke arah yang baik ya. Hitung-hitung kamu menjadikan dia sebagai ladang karmanya kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi mudah terpengaruh iya, penakut iya. Ini banyak hal ini yang dia takutin gitu ya. Daripada hal yang dia beraniin, lebih banyak dia takutin. Walaupun dia ini cowok ya, takut kecoa lah, takut cacing lah gitu ya. Nah di sana ya, atau ya takut menghadapi sebuah masalah, sebuah problem. Makanya di situ dia ya, daripada ribut-ribut sama orang, ya udahlah biar aja lah aku yang posisinya dirugikan di sini, ya biar aja lah. Jadi ini kayak yang lempeng-lempeng gitu ya, model orangnya lempeng-lempeng. Model orangnya itu yang lebih banyak tuh mau nyari kayak gimana lah biar bahagia, daripada cari-cari perkara ya. Dia agak-agak kurang suka di sana, karena dia tahu kalau ada perkara datang di hidupnya dia akan butuh bantuan orang lain. Jadi dia ini bisa kayak ngerepotin orang lain gitu ya. Banyak ngerepotin orang lain, tapi ya itu tadi, banyak juga ya hal-hal baik yang dengan senang hati ingin dia share, ingin dia bagi sama seseorang gitu ya. Nah, untuk beberapa di sini ya, dia itu jatuh cinta setelah melalui fase pertemanan gitu ya. Jadi ini jarang ini dia bisa yang jatuh cinta pada pandangan pertama, enggak gitu ya. Harus dulu ngobrol-ngobrol berapa kali gitu ya, atau ketemu sampai beberapa kali. Kalau dia ngerasa bahwa asik dengan kamu, nah baru nanti di situ dia bener-beneran jatuh cinta, bener-beneran pakai hati gitu. Orang ini lembut ya, lembut banget ini sesungguhnya. Lembut banget, lembut dan cenderung tuh agak-agak rapuh di sana ya. Walaupun cowok nih loh, rapuh ini gitu. Sensitifan orangnya gitu ya. Mudah dia menangis gitu. Walaupun itu jarang gitu ya. Karena dia tuh bisa yang kayak
ini kan banyak orang nih di sekitar dia. Jadi teman-teman ini pergaulan dia ini cenderung sehat ini kalau Mari lihat. Jadi teman-temannya tuh yang kayak jangan kayak gitu ya, jangan kayak gini ya gitu. Nah, maka dari itu dia agak dia terselamatkan ya. Dia terselamatkan dari kepedihan, dari kesedihan, dari kegagalan. Nah, katakan gitu ya. Orang-orang yang mensupport dia, orang-orang yang ada di sekeliling dia ini yang mensupport dia, yang menunjukkan arah ke dia. Nah, modelnya kayak gitu ya. Makanya ini tergantung ini ke keluarganya dia, sangat-sangat tergantung sekali ke keluarganya dia gitu ya. Dan mungkin di usia-usia muda bisa ini dia tuh yang kayak nggak jauh-jauh aktivitasnya dia dari bisnis keluarganya gitu ya, atau ya bisnis temen-temennya, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi bisa circle-nya dia ini besar ini ya, kalau Mari lihat ya, circle-nya dia besar, dan circle besar dia itu tuh yang memang masuk di gambaran relationship yang lumayan intim ya dengan seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi menyenangkan banget dengan dia itu ya. Jadi asik banget nanti kamu tuh kalau mau membuka dirinya kamu dengan dia, ke dianya gitu ya. Karena ya kamu akan lebih banyak tertawa daripada banyak sedihnya gitu ya ketika dengan seseorang ini. Easy going, bawaannya tuh bawaannya easy going gitu. Nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang susah-susah gitu ya. Yang mana bikin happy, ayo kita jalani gitu dia ya. Oke, baik. Mari akan tarik ini koin-koin. Mari koin-koin ini akan menunjukkan zodiak ataupun menunjukkan inisial dari dia ya. Ini inisial seseorang ini. Oke, baik. Dimulai dari inisial B, buku, Z, zebra, kemudian ada Y, Yanti, kemudian ada U, udara, ada C, cumi-cumi, ada O, oseng-oseng, ada G, gusi, L, lagu, ada F, Fanta, I, istimewa, X, X-Men, ada inisial T, telur, ada E, enak, ada K, kata, ada A, asik, ada J, jujur. Ya, ini pun orangnya jujur ya, ini orangnya terbuka ya. Agak sulit ini mau nyimpen-nyimpen rahasia ya, terbuka aja orangnya. Jadi kamu kayak yang mudah mengenali tentang siapa dia. Jadi jarang ini mau pakai topeng gitu ya. Kemudian ada Q di sana, Koriah. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Gemini di situ, Gemini lagi, ada Libra, ada Taurus di sana, ada Scorpio, Pisces hadir di sini, Sagittarius, Capricorn, kemudian ada Capricorn lagi, Leo hadir di sini, Aries hadir, kemudian ada energi dari Virgo, kemudian ada Scorpio di sana, dan ditutup oleh energi dari Pisces ya. Oke, itu untuk pembacaan deck tarot yang pertama. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Sekarang kita masuk ke deck tarot kedua. Ini untuk deck tarot kedua. Oke, siapa dia? Seseorang yang saat ini sedang memprogres kamu. Seseorang yang sedang berusaha menarik perhatianmu. Seseorang yang berusaha untuk PDKT-in kamu. Ya, mari ingatkan kembali bahwa orangnya ini tuh harus yang sudah nyata ya di hadapannya kamu. Dan ini bukan dia yang kamu taksir, enggak. Tapi dia yang benar-benar kondisinya sedang deketin kamu. Entah memang kamu naksir ataupun enggak gitu ya. Oke. Baik, gambaran seseorang ini adalah ya, alah, iya. Kalau Mari rasa
ya, dia seseorang yang mendekati kamu ini tuh ini nampaknya pengen hidup tuh hidup yang ringan-ringan aja ya. Kalau Mari lihat ini cenderung agak suka ini lari dari tanggung jawab. Ini senang ini tebar pesona. Gitu ya. Dia ini tidak bisa benar-benar mencintai seseorang. Gitu ya. Dia ini masih mau ini jadi petualang cinta ini. Suka dia dideketin oleh banyak orang dalam artian asmara, dan suka mendekati orang dalam artian asmara. Saya lihat orang ini tuh bisa agak kurang jujur ya, terutama dalam hal percintaan. Bisa dia ini orangnya senang cari masalah, tapi tidak mau menghadapi masalah itu. Lebih agak oleng ini ya pembacaan deck yang kedua ini daripada deck yang pertama. Kalau deck pertama itu masih lebih banyak lagi hal-hal cenderung ke arah positifnya ya. Nah ini tadi penebar cinta ini ya, penebar cinta memang dia tebar pesona ya, senang di sini ya. Mengalami sensasi cinta, wah suka banget. Sensasi nih ya, sensasi cinta tuh suka banget. Makanya dia ini ndak mau ini, apalagi di usia-usia muda, ndak mau ini stay dengan satu orang. Lompat. Dan ini bisa dia progres semuanya. Nah kayak gitu ya. Jadi koknya ini memang pecinta banget ini. Mari lihat ya. Playboy atau playgirl. Nah ini dia. Playboy atau playgirl. Itu gaya-gaya seseorang ini ya. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu problem, apa yang dia lakukan itu masalah, dia tahu banget di situ. Tapi bisa dia tuh tidak mau tahu. Ini orangnya tidak kuat ini ngadepin konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah itu ya, makanya orang ini tuh bisa yang lari-larian ini. Dan untuk beberapa di sini tuh agak suka ini bohong ya. Agak sulit ini untuk jujur ke diri sendiri, jujur ke orang lain, agak sulit itu. Begitu nanti kebohongannya dia terbuka, dia lari. Gitu ya. Dia lari. Dia nggak mau itu nanti ngomong panjang-panjang. Menjelaskan. Nah dia tuh nggak mau. Minta maaf dia tuh nggak mau ini. Kabur aja. Nah itu dia ya. Dia memang takut ini ada konflik ya. Ribut sama orang. Itu paling dia hindari. Tapi dia cari perkara. Nah, di sana pula dia ya. Menghindari konflik tapi nyari konflik. Nah, ini orangnya ya. Saya rasa memang dia agak kurang bijaksana ini. Gitu ya. Bukannya niat dia mau menyakiti seseorang, tapi secara otomatis ya, dari tindakan-tindakan dia itu nyakitin orang lain. Menurut dia mungkin itu canda. Gitu ya. Karena ini orang tuh kayak yang nggak mau serius ini orangnya. Terlalu main-main pula gitu loh. Terlalu senang main-main. Orang udah jatuh cinta sama dia, karena memang pandai pula ini ya, bikin orang cinta itu pandai. Perayu gitu loh. Jadi begitu orang udah jatuh cinta sama dia, dia lompat lagi. Dia cari lagi siapa orang yang bisa dia taklukkan dalam cinta ini. Terus dia lompat lagi nanti ke tempat lain. Nah modelnya kayak gitu. Memang ngomong putus ini dengan seseorang, ini ndak mau ini. Tapi kabur, hilang. Gitu ya. Ghosting. Ini gaya-gayanya ghosting.
Tapi nanti dia mau itu datang lagi. Kalau dia lihat, oh ini udah kondusif ini, dia datang lagi. Terus dia isengin lagi gitu loh. Gitu ya. Dia bikin lagi orang kecewa, terus dia pergi lagi. Nah kayak gitu aja nih. Suka dia dengan permainan-permainan gitu. Karena dia anggap, itu enggak masalah gitu loh. Tapi dia nggak tahu. Orang lain dirugikan. Orang lain disakiti. Tapi dia enggak mau tahu di sana, gitu ya. Jadi kalau Marila ini bisa kayak orangnya tuh agak dangkal ya. Dangkal dia dalam berpikir. Jadi dia agak kurang bijaksana. Dan ini daripada sadar, lebih sering dia itu dikontrol sama ketidaksadarannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa-apa yang dia lakukan itu, bisa dia enggak tahu. Pelupa juga ini orangnya. Misalnya dia udah ngomong sesuatu nih, dia udah janji sesuatu. Tapi dia lupa dengan janji dia itu. Makanya ini mudah ketahuan ini bohongnya. Pembohong tapi mudah ketahuan pembohongnya. Nah kayak gitu ya. Kamu lihat aja cara dia ngomong sama cara dia bertindak. Ini berubah-ubah terus ini. Ini lainan terus ini. Opposite terus gitu ya. Memang hidupnya dia itu kok kayaknya pacaran aja nih pikirannya dia ya. Deket sama laki-laki, deket sama perempuan gitu loh. Itu aja yang dia mau. Itu ya. Dan mau ini nih nyari duit dari asmara. Apalagi kalau dia usianya usia muda. Kalaupun dia menikah, bisa nanti ini dia dibiayai sama pasangannya. Kalau dia cowok nih ya, bisa dia dibiayain pasangannya. Nah modelnya kayak gitu. Jadi dia ini nggak tahu nih mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak tahu. Nah kayak gitu ya. Geraknya gerak impulsif ini. Nggak pakai pikiran. Nah kayak gitu ya. Nggak dia pertimbangkannya. Yang dilakukannya itu bener nggak ya? Nggak dia pertimbangkan itu. Mau ini orangnya tuh ngoceh aja. Ngoceh aja. Ngomong aja. Entah apa-apa yang dia omongin. Banyak itu ya omongan dia tuh kayaknya agak kurang bobot ini. Kalau mari lihat. Kurang bobot ya. Nah gitu. Udah dia ngoceh, dia lupa dengan apa yang dia ocehkan gitu. Lupa dia dengan kata-kata dia sendiri. Jadi selalu dia nih ngomong tuh ada revisinya tuh. Nggak selesai-selesai nih revisinya. Gitu ya, dan pandai cari alasan, pinter cari alasan di sana, kayak gitu ya, pandai cari alasan. Tapi itu tadi, begitu dia lihat, wah ini orang bakal ngamuk nih, hilang dia tuh, kabur dia tuh, itu ya. Ini seneng ini jalan sendiri. Kalau mari lihat, ini tuh tidak yang cenderung banyak sahabatnya dia ya. Nggak cenderung banyak ini teman-temannya dia. Tapi dia dengan diri dia sendiri nih udah rame gitu loh. Karena yang tadi tuh dekat sama wanita ini, dekat sama wanita itu, jadi habis ke situ aja waktunya. Kayak gitu ya. Nggak tahu lah mari ini dunia pekerjaan, tapi ini kayak cenderung lebih banyak hidup dia tuh asmara aja dalam hidupnya dia. Nggak jauh-jauh dari cerita asmara. Gitu ya. Masalah-masalah dalam hidupnya dia. Ini bisa masalah-masalah nggak jauh-jauh dari dunia asmara. Nanti rekan kerjanya dia, ini bisa juga ini dia pacarin gitu ya. Bosnya dia pacarin, karyawannya dia pacarin gitu ya. Relasinya dia, temen bisnisnya dia atau partner bisnisnya pengen dia pacarin. Pengennya banyak banget ini. Maunya banyak banget.
Nah kayak gitu ya. Dan yang ianya apa yang dia mau itu cenderung mudah dia dapetin. Jadi kalau dia udah letakkan target ya, aku mau dengan cowok itu, pandai dia, ada aja dapet dia celahnya, biar bikin orang itu seneng sama dia. Tapi rasa seneng dia itu tuh hanya sebentar, ya, nggak lama-lama ini bisa seneng sama orang. Nah gitu ya. Jadi ini beberapa ini kayak yang penjajah cinta di sini. Jadi untuk memuluskan apa yang dia mau, bisa dia menawarkan seks di sana, gitu ya, dari jalan asmara, gitu loh. Biar kayak gimana proyek ini dia dapat, dia rayu, gitu ya, dia gombal orang, nah kayak gitu loh. Jadi modal omong doang ini, ya, seseorang ini modal omong doang. Memang bisa dia ini bikin orang berbunga-bunga. Beberapa barangkali dia ndak pelit kayak gitu ya. Beberapa dia royal, mau ini royal, ngasih-ngasih sama orang kayak gitu ya, ngasih gift inilah, gift itulah, perhatian lah atau apalah gitu ya. Banyak yang mau dia kasih sama orang, tapi ya hanya sekedar kayak gitu aja, gitu ya. Bukannya dia ini kayak yang kejam banget secara tindakan, kata-kata, enggak. Jadi bisa jadi kayak gini tuh, kekejamannya dia mengobok-ngobok hidup orang sama apa yang dia berikan itu bisa saja sama banyaknya, walaupun ya memang beberapa di sana dia posisinya lebih banyak menerima ya daripada memberi. Kalau dia memberi itu karena ada motifnya, karena ada tujuannya, bukan hanya sekedar ini keikhlasanku ini memberi, tapi apa yang bisa dia dapat dari pemberian dia ini. Nah modelnya kayak gitu ya. Jadi kalau Mari rasa boleh ya, Mari kasih saran. Tapi kalau nggak mau denger ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mari rasa berhati-hati ya dengan seseorang ini, gitu loh. Masalahnya nih, masalah hidupnya ini banyak ini sesungguhnya ya. Tapi dia bisa yang kayak lempeng aja hidup, gitu. Lempeng aja hidupnya dia. Orang banyak berkonflik ke dia, orang banyak punya masalah ke dia, gitu ya. Dia memang melawan orang lain, dia ndak mau. Ribut dengan orang lain, dia ndak mau. Nah gitu. Makanya jurus dia ini jurus langkah 1000, gitu ya. Lari tanpa bayangan. Nah itu dia nih model orangnya. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari rasa ini dangkal banget gitu loh. Ya. Happy dengan banyak orang. Ya dia suka, terutama lawan jenis. Ya. Kalau teman-teman sejenis, misalnya dia cowok nih ya, teman cowoknya dia tuh sedikit itu, tapi teman ceweknya dia, wah ini banyak. Kalau dia cewek, teman ceweknya sedikit, teman cowoknya yang banyak. Pokoknya lawan jenis, gitu ya. Atau orang-orang yang orientasi seksualnya apa gitu ya. Ini kan pembacaan spiritual ya. Jadi kalau kita spiritual itu tuh kita menerima gitu ya, yang misalnya laki-laki senang sama laki-laki, wanita senang sama wanita. Spiritual itu menerima gitu ya, merangkul semuanya gitu. Atau setidaknya itu Mari, itu aja lah. Mari tidak mau apa ya, soalan mewakili pejalan spiritual, enggak ya. Tapi menurut ini dirinya Mari sendiri aja. Jadi dia itu kalau dia cowok tapi dia gay, jadi itu ya, itu circle-nya dia yang paling banyak gitu loh. Jadi pokoknya hidup dia tuh enggak jauh-jauh dari urusan asmara, tuh enggak jauh-jauh gitu ya.
Dari urusan percintaan itu ndak jauh-jauh. Beberapa ini bisa nih ceritanya kayak cerita penjahat kelamin gitu ya, beberapa di sana. Tapi beberapa yang hanya korbannya dia di dunia maya, ini banyak gitu ya. Korban dunia maya itu ndak kurang-kurang lah gitu lah. Bahkan bisa agak mencengangkan gitu ya. Istri orang pun diganggu, suami orang pun digoda. Dia tuh mau-mau aja, lempeng-lempeng aja dia tuh, nggak peduli dia. Yang tua digarapnya, yang masih muda pun dilibasnya. Modelnya kayak gitu. Pokoknya yang siapa aja lah ya gitu ya, dia pukul rata aja di sana gitu ya. Licik, ini dia licik ini. Cerdik, licik, cerdik. Tapi salahnya kecerdikan dia ini tuh ndak dibawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi ini tentu saja bisa berubah. Ini bisa berubah, tapi ndak tahu kapan gitu ya, karena hidup orang tuh ndak yang flat aja gitu ya. Pasti dia akan ketemu nanti, dia akan bertubrukan nanti dengan beberapa peristiwa yang bisa saja tujuan dari peristiwa itu tuh menyadarkan dia gitu loh ya. Setidaknya itu pembacaan ini tuh untuk energi sekarang dan beberapa waktu ke depan. Berikutnya entahlah di sana. Nah, kayak gitu ya. Baik. Kemudian mari akan tarik di sini koin-koinnya. Koin ini menunjukkan zodiaknya dia atau menunjukkan inisialnya dia ya. Oke, baik. Ini W wanita, P pria, kemudian Z zebra, B Budi, R Rama, kemudian ada S 1, D 2, O obat, Y Yahudi, L 5, K kata, G gelas, I intan, A asik, U udara, F fanta, E elang, kemudian T 3, Q Korea. Oke, itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Scorpio di sana, Gemini hadir. Iya, ini kalau omongannya tuh manis banget gitu ya, manis banget di sana. Kemudian di situ ada Sagittarius. Pinter-pinter ini pasti orangnya ya, pinter-pinter, cerdas-cerdas gitu loh. Tapi ya kayak gitulah. Kemudian di situ ada Capricorn, hadir energi dari Taurus, Libra di sini, energi dari Sagittarius, energi dari Leo. Tapi ya tentu saja ya, pastilah ada hal-hal baik tentang dia. Cuman kebetulan saja, hanya kebetulan saja yang tertarik ya energi tidak jauh-jauh dari dunia percintaan. Bisa aja dia ini orangnya bisnisnya bagus, karena tadi ya pinter ngomong gitu kan, pandai merayu, ya sukses deh secara bisnis ya, bisa-bisa aja. Kemudian ada Virgo di sana, ada energi dari Capricorn, Virgo lagi, Libra, dan kemudian di sini ada energi dari Aries ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Terima kasih sudah ikut memilih. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.